Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassolihin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah membahas tentang surat At-Takatsur. Ayat demi ayat sudah dilaksanakan sampai selesai. Ayat 1 sampai ayat 8 di dalam surat At-Takatsur. Sekarang berpindah ke surat Al-Qari'ah. Marilah kita bersama-sama mempelajari tentang ilmu dan keilmuan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 ini. Karena ayat 1 ini di dalam surat Al-Qari'ah ini menerangkan tentang hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir dan hari kiamat itu berbeda-beda. Ada yang kiamat untuk ing dirinya, ada kiamat untuk ing lingkungannya, ada kiamat yang keseluruhannya yang ada di dalam dunia ini. Jadi kiamat-kiamat itu bermacam-macam ragam, tidak satu. Di dalam surat Al-Qari'ah ini menerangkan tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Hari kiamat itu untuk ing diri kita semua ini. Karena kiamat itu adanya ing diri kita semua.
seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini entar mendapatkan hari kiamat. Karena hari kiamat itu maknanya indirinya. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini entar mendapatkan hari kiamat. Hari kiamat ini maknanya hari kematian kita semua. Karena kita semua ini pasti entar mendapatkan hari-hari kiamat. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya memiliki hari kiamat, bukan manusia saja. Karena makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya memiliki takdir, semuanya memiliki kodrat, semuanya memiliki nasib. Kalau sebangsa malaikat itu tergantung Sang Pencipta. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah ini menerangkan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu menerangkan tentang hari kematian makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kalau kiamat kubro itu kiamat keseluruhan. Kalau apakah hari itu kiamat? Itu menerangkan tentang kiamat lingkungan. Di dalam Al-Qur'an ini menerangkan kiamat ing dirinya, kiamat ing lingkungannya, kiamat keseluruhannya. Jadi ayat pertama ini menerangkan kiamat ing dirinya, khususnya manusia, khususnya satu hewan, khususnya tumbuh-tumbuhan, khususnya sebangsa jin. Jadi seluruh makhluk yang memiliki takdir dan kodratnya dan nasibnya itu memiliki hari kiamat. Hari kiamat itu adalah kematian ing dirinya. Jadi jangan salah menafsirkan tentang kiamat itu. Kiamat itu bermacam-macam ragam. Ada kiamat lingkungan, ada kiamat ing diri, ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu keseluruhan yang ada di dalam dunia ini dihancurkan, dimatikan semua, seluruh makhluk-makhluknya dan seluruh alamnya dihancurkan semua. Itu namanya kiamat kubro. Kalau kiamat lingkungan itu ada, itu bertahap-bertahap. Sang Pencipta itu menerangkan untuk di dalam perjalanan-perjalanannya, karena umat manusia itu memiliki kiamat itu bertahap, tidak langsung kiamat kubro. Yang pertama kiamat ing dirinya, yang kedua kiamat lingkungannya, dan yang ketiga kiamat keseluruhannya. Jadi di dalam alif jabar a ing atase Gusti, semuanya tentang apapun Sang Pencipta yang mengatasinya. Tentang kehidupan, tentang kematian, tentang kemakmuran, tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, tentang ketentraman, dan tentang yang lainnya. Itu semuanya Sang Pencipta yang mengatasinya, bukan makhluk-makhluknya. Bila ada orang yang mengetahui tentang hari kiamat seperti ini, hari kiamat seperti ini, hari kiamat seperti itu jangan dipercayai. Karena hari-hari akhir, hari-hari kiamat itu yang tahu adalah ing satuhune pangeran kang berhak. Yang menghaki itu Sang Pencipta, yang menghaki itu ing Gustine, yang menghaki itu Gusti Allah. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan alam semesta ini adalah yang menguasai jagat ini adalah ing atase Gusti,
bukan makhluk-makhluknya, bukan cipta-ciptaannya, dan juga bukan manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Bila ada orang yang menerangkan tentang kiamat-kiamat seperti ini dan itu, jangan dipercayai sama sekali. Pasrah saja sama Sang Pencipta, karena kiamat-kiamat itu haknya Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Dan yang maha tahu, maha melihat, yang maha melaksanakan itu adalah Sang Pencipta. Bila tentang hari kiamat atau kiamat lingkungan atau kiamat kubur, khususnya hari kiamat, karena seluruh makhluk namanya makhluk yang ada di dalam dunia yang memiliki takdir dan kodratnya, semuanya itu Sang Pencipta yang menentukan. Karena hari-hari kematian itu adalah hari kiamat untuk dirinya, untuk umat manusia, satu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk sebangsa jin. Karena makhluk-makhluk yang memiliki takdir dan kodratnya pasti memiliki hari kiamat. Bila yang tidak memiliki takdir dan kodratnya atau nasibnya itu tidak memiliki hari kiamat, seperti malaikat. Malaikat sebangsa jin, sebangsa manusia, atau satu hewan atau tumbuh-tumbuhan, itu makhluknya Sang Pencipta. Cuman ada perbedaan-perbedaannya. Kalau sebangsa malaikat itu tergantung Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Kalau umat manusia itu udah ada takdirnya, udah ada kodratnya, udah ada nasibnya. Tergantung umat manusianya menjalankannya, apakah yang ini, apakah yang itu. Itu semuanya tergantung umat manusianya. Sang Pencipta hanya sekedar mengasih tahu, Sang Pencipta hanya sekedar mengasih jalan untuk makhluk-makhluknya, untuk cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Bila umat manusia menginginkan di dalam kematiannya, di dalam keadaan baik, itu tergantung tingkah laku perilaku di dalam dunia ini, tergantung kebiasaan-kebiasaan di dalam dunia ini. Bila umat manusia kebiasaan-kebiasaannya yang baik, yang bagus, dan yang benar dan yang mulia, mudah-mudahan dalam keadaan sakaratul maut atau dalam keadaan kematiannya dalam keadaan baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Karena segala sesuatu itu tergantung kebiasaan-kebiasaannya umat manusianya yang dilakukannya. Bila umat manusia melakukannya keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat yang lain, entar dalam keadaan matinya juga dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Itu tergantung perbuatannya, itu tergantung kebiasaannya. Karena di dalam huruf lam mati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah mengasih jalan terhadap umat manusia. Itu terserah umat manusianya memilihnya yang mana, jalan yang baik atau yang tidak, jalan yang mulia atau yang tidak. Itu terserah umat manusianya. Karena di dalam huruf qaf jabar qaw ucapane. Jadi Gusti Allah mengucap tergantung ucapannya. Jadi umat manusia itu tergantung ucapan-ucapan umat manusianya. Karena ucapan-ucapan manusia itu adalah doa-doa. Sang Pencipta juga mengatur untuk makhluk-makhluknya itu dengan ucapan-ucapannya. Kalau umat manusia itu ucapan-ucapannya itu adalah suara-suara.
Kalau Sang Pencipta itu ucapannya adalah ing rasa. Jadi ada perbedaan-perbedaan di antara ucapan-ucapan manusia dan ucapan-ucapan Sang Pencipta. Kalau ucapan-ucapan Sang Pencipta itu adanya ing rasa. Lalu dilanjutkan ing rasa itu adanya ing perjanjian-perjanjian di dalam kandungan-kandungan waktu mau diterapkan roh-roh, waktu belum dibentuk makhluk manusia itu. Jadi tentang ucapan-ucapan ing Gustine atau Gusti Allah atau Sang Pencipta, itu ucapan ing Gustine itu, ucapan Gusti Allah atau Sang Pencipta itu adanya ing rasa. Ing rasa perjanjian-perjanjian terhadap Sang Pencipta makhluk-makhluk itu. Karena makhluk-makhluk itu ditanya oleh Sang Pencipta semenjak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan di dalam rahim kandungan ibu. Lalu kelimah itu perjanjian-perjanjian roh dan Sang Pencipta. Itulah ucapan ing Gustine ada ing rasa perjanjiannya. Jadi ucapan-ucapan ing Gustine itu adalah ing rasa. Ing rasa itu adalah perjanjian. Jadi perjanjian-perjanjian roh-roh manusia itu adanya di dalam kandungan. Waktu mau diterapkan roh di dalam kandungan ibu itu. Karena tentang roh itu adanya di dalam kitab Pancerung Urip Sejatine Urip. Jadi segala sesuatu itu umat manusia di dalam kandungan itu tetap hidup. Karena di dalam kitab Pancerung Urip itu, kalau umat manusia umur 4 bulan dan 5 bulan jalan itu dikasih roh oleh Sang Pencipta, lalu bergeraklah. Tapi udah ada perjanjian-perjanjian tentang roh dan Gustihnya atau Gusti Allah atau Sang Pencipta. Jadi roh-roh manusia itu udah ada perjanjian-perjanjian di dalam kandungan itu. Jadi umat manusia itu ucapan-ucapan ing Gustine itu adalah ing rasa perjanjian-perjanjian di waktu dalam kandungan ibu. Kalau umat manusia udah lahir di dalam dunia ini, lain lagi. Sedangkan dijalankan atau tidaknya itu tergantung umat manusianya yang udah dilahirkannya. Kalau di dalam kandungan umat manusia itu perjanjiannya yaitu 5 bulan dikasih roh, lalu 6 bulan ditanya lagi, lalu 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sampai mau lahir udah dipertanyakan terus. Kalau perjanjian itu tidak robah, entar lahirlah umat manusia itu. Lalu lahir itu tergantung umat manusianya bagaimana memperjalankannya. Lah di kitab Insan Hamil itu, waktu bayi lahirlah kitab Insan Hamil diterapkan. Karena insan itu manusia hamil kang wis suci. Ing perjalanan umat manusia kang paling suci itu adalah si jabang bayi. Umur 1 tahun sampai 4 tahun dan 5 jalan. Bila umat manusia udah 5 jalan, itu umat manusia udah mengerti ini yang baik dan ini yang buruk. Kalau 1 tahun sampai 4 tahun, umat manusia itu masih jujur, masih polos, masih seadanya. Dibilang umat manusia itu makhluk yang paling suci itu adalah si jabang bayi. Si jabang bayi itu kesuciannya sampai 4 tahun dan 5 jalan. Itu masih polos, masih jujur. Bila umat manusia itu telah umur 5 tahun, entar umat manusia itu
mengerti ini yang baik, ini yang buruk. Antar manusia itu sering berbohong, sering tidak jujur. Itu di dalam umur 5 tahun. Karena umur 5 tahun itu seperti si jabang bayi di dalam rahim umur 5 bulan. Umur 5 bulan itu gerakan-gerakan yang dalam rahimnya seorang ibu itu cepat. Karena kencangnya gerakan-gerakan si jabang bayi itu karena kalau udah umur 5 bulan. Kepintaran-kepintaran umat manusia, kepekaan-kepekaan umat manusia itu adanya di umur 5 tahun. 5 tahun itu umat manusia entar mengerti tentang apapun. Ini yang baik, ini yang buruk. Tentang pengertian apapun itu adanya di 5 tahun. Itu di dalam kitab Insan Hamil. Kalau di dalam kesucian seorang si jabang bayi atau makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Bila umat manusia memperjalankannya di dalam kitab Nur Jati, Nur itu cahaya, Jati itu diri untuk umat manusia. Perjalanan umat manusia itu tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana. Karena perjalanan umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya itu berubah-ubah. Karena umat manusia itu perjalanannya banyak. Karena umat manusia itu keinginannya banyak. Karena umat manusia itu ucapannya banyak. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya tentang apa. Karena ucapan-ucapan manusia itu adanya di suara. Di dalam suara-suara itu ada perintah-perintah. Itu tergantung umat manusianya. Apakah mau dilaksanakan perintah umat manusia itu apakah tidak. Itu tergantung umat manusianya. Contohnya pada malam hari ini, contohnya saya berbicara. Saya mengucap, mengeluarkan suara. Di dalam suara itu ada perintah. Lakukanlah kebaikan, lakukanlah kemuliaan, lakukanlah kejujuran, lakukanlah kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Apakah para jamaah mau melakukan itu terserah. Apakah para jamaah tidak mau melakukan itu terserah. Itu tergantung umat manusianya. Karena di dalam umat manusia itu ucapan-ucapan itu adanya di suara-suara. Suara-suara itu memerintahkan terhadap umat manusia. Contohnya kalau ada orang yang memiliki jabatan-jabatan lalu menyuruh bawahan-bawahan. Contohnya seorang majikan menyuruh kuli-kulinya atau pekerja-pekerjanya. Itu contohnya supaya mudah. Itu tergantung bawahan-bawahannya. Itu tergantung pekerja-pekerjanya. Apakah di dalam suara perintah umat manusia itu mau dilaksanakan atau tidak. Itu terserah yang menerimanya. Kalau yang memerintahkannya itu keinginannya, itu keinginannya harus dilakukan, harus dilaksanakan perintah-perintah itu. Karena di dalam ucapan-ucapan manusia itu ada suara dan perintah. Perintah itu bila baik lakukanlah, bila tidak baik jangan dilakukan. Jadi tergantung imbang-imbang umat manusianya, tergantung keyakinan-keyakinan umat manusianya. Karena di dalam pertimbangan-pertimbangan umat manusia itu pasti ada pegangan-pegangan di dalam hatinya. Karena di dalam huruf jim itu dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti ing dalam hati, ing dalam pikiran. Lalu jim jaberja jaganane menusane itu terhadap hati lan pikirannya dan sang pencipta.
Lalu dilanjutkan dengan jim jareti, jenjemi atine menusane. Jadi segala sesuatu umat manusia itu dijenjemi di dalam hati umat manusianya itu diri sendiri semua. Orang lain tidak bisa menjenjemi di dalam hati dan pikiran umat manusia orang lain. Yang bisanya itu ing dirinya, orang lain tidak akan bisa. Karena yang tahu tentang hati dan pikiran itu hanya Allah dan ing dirinya, hanya Sang Pencipta dan ing dirinya, hanya ing Gustine dan yang dirinya. Jadi segala sesuatu umat manusia itu tergantung ing dirinya semua, dipasrahkan semua. Jadi ucapan-ucapan umat manusia, ucapan-ucapan ing Gustine itu berbeda-beda. Kalau ucapan Sang Pencipta itu adanya ing rasa perjanjian-perjanjian umat manusia dan Sang Pencipta. Itu di dalam kandungan, itu antara roh dan Sang Pencipta. Karena roh itu milik Sang Pencipta, bila jasad itu milik alam. Bila waktu-waktunya tiba, entar roh itu diambil oleh Sang Pencipta, lalu jasad itu kembali ke asalnya, yaitu ke alam. Jadi segala sesuatu umat manusia itu semuanya itu dipasrahkan saja sama Sang Pencipta. Apakah perjalanannya begini, apakah takdirnya begini. Umat manusia itu hanya sekedar menjalankan saja, supaya pemikirannya supaya tentrem, adem dan ayem. Jadi dipasrahkan saja sama Sang Pencipta tentang takdir, tentang kodrat dan tentang nasib. Bila umat manusia menginginkan nasib yang lebih mulia, itu umat manusia harus merubah ing dirinya. Bila umat manusia tidak mau merubah ing dirinya, Sang Pencipta sampai kapanpun tidak akan merubah nasib umat manusia itu. Bila umat manusia menginginkan sesuatu, menginginkan cita-citanya tercapai, berjuanglah sekuat tenaga, sekuat batinnya, sekuat pemikiran dan hatinya, sekuat keyakinannya. Karena di dalam perjalanan itu pasti ada keyakinan, pasti ada pikiran dan hatinya, pasti ada tenaganya, pasti ada kegiatannya. Bila umat manusia itu tidak memikirkan tentang apapun, udah dipasrahkan saja sama Sang Pencipta, itu ada baik, ada buruk. Bila umat manusia tidak menginginkan sesuatu apapun di dalam dunia ini, itu kurang pas dan kurang baik. Karena umat manusia itu kebutuhan di dalam dunia ini tidak ternilai banyaknya. Karena kebutuhan di dalam dunia ini bukan makan saja, ada yang lain-lainnya. Karena umat manusia bila menginginkan sesuatu, ingin merubah nasibnya, itu tergantung ing dirinya. Jadi perkuatlah keinginan, perkuatlah hati dan pikirannya, perkuatlah cita-citanya, keyakinannya yang teguh, keinginannya yang teguh, perjalanan yang teguh, pikiran dan hatinya yang teguh. Karena di dalam perjalanan pengawasan pada malam hari ini, itu tergantung umat manusianya. Bila menginginkan pengetahuan atau menginginkan ilmu dan keilmuan, itu semuanya dipasrahkan saja terhadap umat manusianya. Bila umat manusianya menginginkan sesuatu tentang ilmu dan keilmuan di dalam pengawasan, di dalam pengajian pada malam hari ini. Karena ucapan-ucapan ing Gustin itu adalah ing rasa, adalah perjanjian-perjanjian waktu di dalam kandungan. Kalau udah lahir di dalam dunia ini, hanya menjalankan perjanjian-perjanjian itu. Jadi umat manusia itu jalankanlah perjanjian-perjanjian itu.
jalankanlah nasib-nasib itu, jalankanlah takdir dan kodratnya itu, dipasrahkan saja sama Sang Pencipta. Karena takdir dan kodrat itu tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Bila udah Sang Pencipta itu mengucap bahwa takdir kamu begini, kodrat kamu begini, bila nasib itu masih bisa berubah, karena nasib itu masih perjalanan, jadi masih bisa berubah. Kalau nasib dan kodrat atau takdir itu berbeda-beda, tidak sama. Takdir dan kodrat itu udah nyata, kalau nasib itu masih perjalanannya. Kalau ucapan-ucapan manusia adanya di suara dan adanya di perintah. Jadi perintah-perintah umat manusia itu terserah umat manusianya apakah dipatuhi apakah tidak. Tapi saya memberi contoh, kalau umat manusianya diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini, patuhilah perintah-perintah suara umat manusia itu. Jalankanlah perintah-perintah suara umat manusia itu. Karena suara umat manusia itu di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan di dalam kemuliaan. Karena umat manusia itu yang dicari di dalam dunia ini kemuliaan-kemuliaan dan kebenaran-kebenaran. Jadi tergantung umat manusianya apakah mau mematuhi apakah tidak. Itu terserah umat manusianya. Saya hanya mengasih saran, bila umat manusia menyuarakan, merintahkan untuk umat manusia di jalan kebenaran, lakukanlah di dalam kebenaran itu, jalankanlah di dalam kebenaran itu. Bila umat manusia memerintahkan di dalam kejelekan-kejelekan, jangan dipatuhi. Karena antar menanggung resiko-resiko itu untuk dirinya sendiri, bukan oleh orang lain, bukan untuk orang lain. Itu dirinya sendiri yang mendapatkannya. Karena di dalam huruf rezarari ing rezeki menusane. Rezeki menusane itu tergantung umat manusianya membuatnya bagaimana. Karena umat manusia itu tergantung membikinnya, tergantung membuatnya. Membuatnya baik, entar mendapatkan rezeki yang baik. Membuat yang buruk, entar mendapatkan rezeki yang buruk. Itu tergantung perjalanan-perjalanan umat manusianya. Karena umat manusia itu, kebanyakan umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini mencarinya tentang rezeki. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya mencarinya tentang rezeki di dalam dunia ini. Cuman rezekinya itu bermacam-macam beragam. Ada harta benda, ada duniawi, ada kesehatan, ada kenikmatan. Itu berbeda-beda. Kalau rezeki itu beda dengan harta benda. Kalau dikasih rezeki maknanya pernapasan yang sehat, penglihatan yang sehat, badan yang sehat, itu mendapatkan rezeki. Kalau harta benda seperti makanan-makanan yang nikmat-nikmat lalu dimakan, itu namanya harta benda. Kalau rezeki itu berbeda dengan harta benda. Jadi segala sesuatu umat manusia itu kenikmatan-kenikmatan atau kebahagiaan-kebahagiaan juga berbeda-beda. Kenikmatan-kenikmatan itu berbeda dengan kebahagiaan. Kalau kenikmatan-kenikmatan ada ing rasa, kalau kebahagiaan-kebahagiaan itu adanya hati dan pikirannya. Karena kenikmatan-kenikmatan itu hanya sekedar di mulut merasakannya, lalu di tenggorokannya udah sama semua. Bila keindahan-keindahan atau kemuliaan-kemuliaan di dalam hati dan pikirannya, itu yang utama. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu adanya
di hati dan pikirannya. Jadi kenikmatan dan kemuliaan itu jangan disamakan. Kalau kenikmatan adanya di makanan, kalau kemuliaan itu adanya di hati dan pikiran. Karena yang menggerakkan hati, yang menggerakkan pikiran itu roh-roh yang suci. Lalu badan manusia itu digerakkan oleh hati-hati yang suci, pikiran-pikiran yang suci, lalu dijalankan. Itu kemuliaan-kemuliaan. Kalau kenikmatan-kenikmatan itu makanan-makanan yang nikmat, itu hanya sekedar di mulut. Kalau udah nyampe tenggorokan itu sama semua rasanya. Itu di dalam huruf rerjareri ing rezeki manusane. Rezeki-rezeki manusia itu banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, seluruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini, semuanya tidak akan bisa menghitung tentang rezeki manusianya. Yang tahu itu adalah Gustinya, yaitu Gusti Allah, Sang Pencipta atau ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan ain jabr a ing Gustine. Ing Gustine itu telah merintahkan terhadap umat manusia, bila ingin selamat lakukanlah, bila ingin mulia lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia di dalam perjalanannya. Karena kemuliaan-kemuliaan itu adanya di perjalanan-perjalanannya, bukan pangkat-pangkatnya, bukan kedudukan-kedudukannya. Contohnya seorang nabi, seorang para sahabat, para wali, para aulia, para alim ulama, para kiai, para habib, dan para ustadz, dan para orang awam kita semua ini. Semuanya kemuliaan-kemuliaan itu adanya ing perjalanan-perjalanannya, bukan titel-titelnya, bukan pangkat-pangkatnya, bukan nama-namanya. Kalau nama-nama itu tidak ada artinya, kalau titel-titel itu tidak ada artinya, yang ada artinya itu ing perjalanan-perjalanan umat manusianya. Jadi saya mempertegaskan terhadap seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, kemuliaan-kemuliaan itu bukan di nama-namanya, bukan di pangkat-pangkatnya, bukan di titel-titelnya. Kemuliaan-kemuliaan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, seluruh umat manusia yang ada di seluruh jagat ini, kemuliaan-kemuliaannya itu adanya di perjalanan-perjalanannya. Seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib, seorang wali, seorang para alim ulama atau para syekh, para sahabat atau nabi, semuanya itu kemuliaan-kemuliaannya bukan nama-namanya, tapi perjalanan-perjalanannya. Jadi saya mempertegaskan kemuliaan-kemuliaan itu bukan terhadap orangnya, bukan terhadap nama-namanya. Karena nama itu belum tentu mulia, orang itu belum tentu mulia, tapi perjalanan-perjalanannya itu dipastikan mulia. Bila umat manusia memperjalankannya kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini, semuanya pasti mulia. Bila umat manusia memperjalankannya keburukan-keburukan di dalam dunia ini, pasti tidak mulia. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu adanya di perjalanan, tergantung umat manusianya memilihnya kanan atau kiri. Semuanya dipasrahkan terhadap perjalanan-perjalanan umat manusia. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu saya pertegaskan sekali lagi, bukan karena nama-namanya yang tinggi, bukan nama-namanya yang hebat, bukan nama-namanya yang titel-titelnya seperti habib, kiai, ustadz, atau para alim ulama, atau para syekh, atau para sahabat, atau para nabi. Itu semuanya hanya sekedar nama-nama, sekedar manusia. Yang ternilai, yang tertinggi itu adalah ing perjalanan-perjalanannya.
Jadi kemuliaan-kemuliaan itu adanya di perjalanan-perjalanan makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan tepasetu tujuan manusane. Segala sesuatu tujuan-tujuan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, semuanya tujuannya kebanyakannya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Tapi kebanyakan umat manusia, tujuan-tujuan itu belum tentu baiknya, belum tentu benarnya, belum tentu mulianya, belum tentu bagusnya. Karena tujuan-tujuan umat manusia itu kadang-kadang berubah, kadang-kadang benar. Jadi tujuan-tujuan manusia itu berubah-ubah, tidak satu. Contohnya saya kasih contoh. Tujuan umat manusia di dalam pengajian ini mencari ilmu ya pada malam hari ini. Entar besok lusa tujuannya berubah lagi. Jadi tergantung umat manusianya tujuannya. Jadi tujuan-tujuan umat manusia itu kadang baik, kadang tidak. Tergantung umat manusianya memilihnya tujuan-tujuan yang apa. Tujuan umat manusia, keinginannya ingin tercapai. Lalu umat manusia itu udah diridhoi, udah biidnillah kalau ridho Gusti Allah, udah dihijabai. Lalu lain waktu itu permohonan lagi, udah tujuannya lagi, ganti lagi tujuannya. Jadi umat manusia itu tujuan pertama udah dikabulkan, tapi ntar berganti lagi tujuan umat manusia itu. Berarti umat manusia itu termasuknya diperbudak oleh nafsu-nafsu keinginannya. Bila umat manusia udah diperbudak oleh nafsu-nafsu dan keinginannya, apakah dinyatakan benar? Apakah dinyatakan salah? Kalau umat manusia udah dikendalikan oleh budak-budak nafsunya, berarti umat manusia itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar di dalam perjalanannya karena diperbudak oleh nafsu. Kalau tentang nafsu itu tidak akan habis-habisnya sampai kapanpun, sampai yaumil qiyamah. Jadi saya bilang tujuan umat manusia di dalam dunia ini kadang baik, kadang tidak. Jadi umat manusia itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu ing dirinya. Karena nafsu-nafsu yang bisa mengendalikannya itu ing dirinya, orang lain tidak akan bisa. Yang bisa membenarkan itu orang lain tidak bisa, tergantung ing dirinya. Karena yang menggerakkan, yang menjalankan itu ing dirinya, bukan orang lain. Tentang apapun, tentang mencari ilmu, tentang mencari pengalaman, tentang pengertian-pengertian, itu tergantung ing dirinya. Apakah ing dirinya mau bergerak, apakah tidak. Karena di dalam pengawasan malam hari ini menceritakan tentang ing diri umat manusia, tentang ucapan ing Gustine, tentang ucapan Sang Pencipta atau Gusti Allah, tentang ucapan-ucapan umat manusia itu adanya di suara dan perintah-perintah, tentang ucapan-ucapan hari akhir, hari kiamat. Hari akhir, hari kiamat itu semuanya umat manusia memiliki semua hari kiamat itu. Umat manusia di seluruh dunia ini memiliki hari kiamat semua. Saya pertegaskan sekali lagi, karena hari kiamat itu hari kematian umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu udah ditakdirkan, udah dikodratkan di dalam perjanjian dengan Sang Pencipta. Jadi hari kiamat ini adalah hari kematian kita semua bila udah waktu-waktunya. Jadi di dalam
Surat Al-Qari'ah ini menerangkan tentang hari kiamat. Ucapan Gusti ucapan Gusti Allah, ucapan Sang Pencipta. Ucapan Gusti ucapan Sang Pencipta, ucapan Gusti Allah adanya ing rasa perjanjian antara roh manusia dan Sang Pencipta. Lalu di dalam surat Al-Qari'ah ini menerangkan ucapan-ucapan umat manusia itu adanya di suara dan perintah. Umat manusia itu mengeluarkan suara, entar memerintahkan terhadap umat manusia yang lain. Itu terserah umat manusianya apakah mau menjalankan apakah tidak. Tapi saya menganjurkan bila suara umat manusia itu yang menyuruh perintahkannya menjalankan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan, itu jalankannya. Seperti di dalam pengawasan, seperti pengajian pada malam hari ini memerintahkan suara umat manusia itu untuk kebaikan, kebenaran dan kemuliaan, untuk dirinya dan untuk diri umat manusianya yang menjalankannya. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhina wa Muhammad wa sallim wa barakatuh ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama jida rabbana lakal mulku sudanik. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wa akhirah wa afiyatan fil jasad wa zadan fi ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa ba'da al maut. Allahumma habina 'alaina fi shakaratil maut wa najatan min al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.